Kami dari Prodi TBI 2E, nama saya Lydia Febrianti, dan rekan saya Miptada Pahibatullah dan Febrasya Putri akan menyampaikan tentang motivasi pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu motivasi. Motivasi merupakan faktor terpenting yang selalu mendapatkan perhatian di dalam berbagai usaha yang ditujukan untuk mendidik dan membelajarkan manusia, baik di dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri seseorang, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar diri seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pembelajaran. 1. Cita-cita. 2. Kemampuan. 3. Kondisi siswa. 4. Kondisi lingkungan siswa. 5. Unsur-unsur dinamis pembelajaran. Dan 6. Upaya guru dalam pembelajaran. Berbagai pandangan terhadap motivasi. Yang pertama, pandangan behaviorisme terhadap motivasi. Menurut paham ini, motivasi merupakan faktor eksternal yang perlu didesain untuk mengubah perilaku individu sesuai dengan perilaku yang diharapkan, dengan jalan melakukan modifikasi yang perlu diterapkan dengan mengaplikasi konsekuensi dari perilaku yang ditampilkan individu. Yang kedua, pandangan kognitivisme terhadap motivasi. Motivasi, menurut paham ini, merupakan faktor yang datang dari dalam diri manusia. Oleh sebab itu, individu tidak secara otomatis memberikan respon terhadap peristiwa-peristiwa yang datang dari luar dirinya. Motivasi menurut teori Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan manusia yang tidak terpuaskan merupakan dasar dari motivasi melakukan berbagai kegiatan. Kemudian motivasi menurut teori Herzberg. Frederick Herzberg mengembangkan teori motivasi berdasarkan usaha manusia untuk memenuhi kepuasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada motivasi menurut teori Max-Cellens. David Max-Cellens sangat meyakini bahwa achievements dan motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kesuksesan individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. David Max-Cellens menyatakan bahwa ada 3 jenis motivasi, yaitu motivasi berprestasi, motivasi terhadap kekuasaan, dan motivasi apelasi. Motivasi menurut Fromm. Victor H. Fromm menjelaskan motivasi melalui teori yang dikenal dengan teori harapan. Teori tersebut diaplikasikannya ke dalam model harapan. Kemudian motivasi menurut teori ERG. Motivasi ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan manusia. E berarti existence atau kebutuhan untuk tetap hidup, R berarti relatedness atau kesesuaian, dan J berarti growth atau perkembangan. Teori kesejajaran atau equity theory merupakan sumber informasi lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan motivasi. Kemudian motivasi menurut teori pencapaian tujuan. Teori penetapan tujuan atau goal setting theory menjelaskan bahwa tujuan yang akan dicapai merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Model penerapan motivasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Sebelum proses pendidikan dan pembelajaran. Sebelum proses pendidikan dan pembelajaran dilakukan, pendidik perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa terhadap proses pendidikan atau pembelajaran yang akan dijalaninya. Pembelajaran berlangsung. Menstimulasi keingintahuan siswa selama proses belajar berlangsung. Stres pada siswa perlu diminimalisasi. Akhir proses pendidikan atau pembelajaran. Di akhir proses pembelajaran, motivasi siswa sangat dipengaruhi oleh pencapaian hasil belajar yang diperolehnya. Oleh sebab itu, di akhir proses belajar, siswa perlu memperoleh informasi mengenai faktor yang perlu mendapatkan perhatiannya dalam upaya meningkatkan pencapaian hasil belajar. Demikian penjelasan dari kelompok kami.
Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.